Hey, hello, balik lagi bersama gua di Welly NFT Gaming. Jadi hari ini gua mau ngebahas salah satu game NFT yang menurut gua lucu banget. Ini namanya Sugar Kingdom. Ini pas gua coba lihat dan review-review, cara permainannya tuh seperti Candy Crush Saga kalau kalian ingat. Itu salah satu game yang terkenal dan ini salah satu game yang paling banyak diminati di semua umur. Jadi bisa dimainin di beberapa kalangan ya. Jadi untuk pertama kali gue bakal liatin kasih unjuk untuk websitenya sendiri di sugarkingdom.io. Untuk welcome-nya seperti ini. Dan game view-nya kita bisa lihat sendiri. Ini gue bakal kasih unjuk salah satu game view-nya dia ya. Dia benar-benar persis seperti sugar sugar ini ya. Candy Crush. Ini NFT yang menurut gua menarik. Soalnya kenapa? Ini kalian bisa main kapan aja dan seperti biasa gue yakin pasti bakal ada stamina-nya. Jadi kalian bakal kalau misalnya kalian nggak punya waktu buat maininnya, kalian bisa kasih ke orang buat mainin. Pribadi gue suka karena ngelihat advisor dan developernya dan cara gameplaynya juga menurut gue ini gampang dan bisa dimainin di semua umur. Kita bisa lanjut lagi ke ini dia. Crypto for everyone. Dan jangan lupa untuk per tanggal 12 yang gua upload baru hari ini, kalian bisa dapetin NFT gratisnya. Free NFT gratis kalau kalian ngehold 150 koin candy. Ya, itu kalian bisa cari di PancakeSwap. Jadi dengan kalian ngehold 150 candy, kalian bisa ngedapetin free 1 NFT gratis. Lanjut lagi untuk tim dan advisornya. Nah ini gue mau jelasin kenapa gue suka. Karena ada beberapa nama yang cukup gue apa ya, sering gue dengar. Atau salah satunya ini Marcelo Crespo. Marcelo Crespo ini kepala desainnya ya. Ini sering banget gue lihat di mana-mana. Dan dia banyak project-projectnya yang cukup oke. Dan yang gue lihat lagi adalah si Pablo Mauro. Pablo Mauro ini tuh chief ekonominya ya. Dia itu Argentina Bank Association. Jadi untuk ekonominya dipegang oleh si Pablo ini. Dan tim dan advisornya kalian bisa cek sendiri di LinkedIn-nya ya. Oke, gue bakal kasih unjuk beberapa nama yang menurut gue cukup oke. Dan dia udah gabung banyak developer, game-game developer lainnya ya. Salah satunya itu yang gue tahu adalah si, sorry gue bakal cari dulu. Ini dia, Alejandro Sagula. Nah, ini salah satu mantan tim Central Line. Kalian bisa cek di sini. Lihat, oke. Ini untuk roadmapnya sendiri. Roadmapnya sendiri kita bisa lihat di sini. Oh, sorry. Untuk yang di token IDO-nya dia udah keluar. Jadi dia bakal rilis per tanggal 12 ini. 12 IDO-nya udah lama keluar, sorry. Jadi untuk tokennya sendiri dia udah keluar. Dia ada keluarin VIP, staking, dan sweet mode. Jadi kalian bakal ada sistem VIP. Gue kurang ngerti untuk VIP-nya seperti apa. Tapi untuk roadmap-nya sendiri menurut gue udah cukup jelas. Dia bakal bikin ada announcement of more 50 partnership. Jadi dia bakal, ini partnership-nya sendiri udah lebih dari 50 partnership untuk game si Sugar Kingdom ini. Dan untuk Sugar Kingdomnya sendiri dia punya land, ntar dia bakal update landnya. Jadi kalian bisa main ke land-land orang. Terus dia bakal ada yang ngadain namanya leaderboard. Jadi kayak kalian bisa main tuh nggak cuma, menurut gua bakal, kalau leaderboard itu seperti dengan permainan kalian yang semakin bagus. Jadi walaupun NFT kalian kecil, tapi ada kemungkinan kalian untuk bisa masuk ke leaderboard. Jadi kayak per level gitu kalian bisa naikin. Seperti kayak Candy Crush lah menurut gua. Bakal semakin tinggi kalian levelnya lewatin, bakal stage-nya semakin tinggi. Hadiah reward-nya juga bakal semakin tinggi. Dan untuk NFT-nya sendiri untuk sekarang menurut gue cukup murah. Kalau terbilang satu NFT itu sekitar 50 US dollar. Dengan cuma stack, kalian bisa dapat, jangan lupa di stack cuma biar dapat gratisannya, terus kalian bisa cabut gitu aja. Dan dia punya partner, ini dia yang gue bilang, partnernya wah ya, partner-partner ini kalian udah bisa lihat sendiri. Nggak mungkin gue jelasin satu-satu soalnya banyak banget. Dia ada
Si komunitas juga termasuk salah satu yang di dalam sini ya. Starter, Babylon, game V Capital juga ada di sini. Ini untuk dokumen-dokumen ya. Pick deck-nya kalian bisa lihat. Web paper-nya gue bakal jelasin sama tokenomics-nya. Kita langsung ke sini. Ini kalian udah bisa play now. Play now-nya berarti masih berupa di jaringan testnet Binance. Untuk ntar kalau mainnetnya sudah rilis, gue bakal coba update lagi game ini. Kalian bisa coba dulu di play now misalnya, contohnya. Untuk di play now-nya sendiri kalian bisa masuk di jaringan testnet di Binance. Dia baru keluarin sekitar, ini dia. Ada profil, ada marketplace sama VIP staking dan deposit. Oke, gue coba masuk ke MetaMask-nya dulu. Nah, ini langsung ya. Ada candy-nya kalau misalnya kalian ada candy. Nah, untuk marketplace-nya masih coming soon. Untuk VIP staking-nya dia punya 182%, 182,5% untuk VIP staking-nya. Lumayan APR-nya ya. Itu untuk kalian mau main jangka panjang atau gimana. Untuk depositnya berarti kalian harus deposit dulu untuk itu. Profilnya ini waktu itu gue pernah lihat. Profilnya ini menjelaskan kayak tentang stats kalian, NFT kalian. Nah, ini biasa untuk profil, meme, dan lain-lain. Pasti yang bakal dicari ketika kita lihat game itu adalah tokenomics-nya. Tokenomics-nya sendiri dia ada di staking itu 26 juta. Jadi dia total supply-nya itu cuma 100 juta token. Nah, untuk staking-nya sendiri dia di 26 juta. Play to earn-nya di 14 juta. Untuk project grow-nya di 14,5. Untuk timnya 12 juta. Menurut gua untuk timnya lumayan gede. Karena kalian bisa bandingin dengan pay to earn-nya yang 14 juta. Tapi untuk staking-nya ya cukup oke lah. Untuk advisornya sendiri di 6 juta. 6 juta berarti sekitar 6% ya. Karena total supply-nya cuma 100. Untuk timnya 12%. Public sale-nya di 3,5%. 3,5 juta. Di strategic sale-nya ada 11. Berarti ini menurut gua bakal cari banyak player banget. Seed sale-nya di 6,5 juta. Liquid provision-nya di 5 juta. Dan iDrop-nya 1,5 juta. Untuk iDrop-nya sendiri pas gua teliti, iDrop-nya itu dia bakal cliff cukup lama. Jadi sekitar 6 bulan baru dia keluarin. Nih, kalian bisa lihat di sini untuk seed sale-nya. Total unlock-nya 13 bulan untuk seed sale-nya. Dan per 4 bulan 6% TGE dan 4 bulan per cliff dan 12% untuk setiap bulannya ya. Untuk strategic sale-nya ya kalian bisa lihat. Untuk public sale-nya total unlock-nya itu 5 bulan. 20% untuk TGE dan 20% untuk per bulannya. Nah, kalian kalau mau lihat di sini untuk pay to earn-nya, untuk staking reward dia yang perlu kita lihat kan adalah yang menurut gue menarik adalah di iDrop. Di iDrop-nya sendiri dia itu untuk bulan pertama itu 10% dan untuk 6 bulan jadi dia ditahan sampai 6 bulan. 6 bulan jadi menurut gue biar koinnya agak stabil dia bakal tahan selama 6 bulan dan 5% untuk bulan berikutnya. Menurut gue jadi koinnya bakal nggak terlalu hancur-hancur banget. Dan dia punya total maksimum supply. Jadi kira-kira game ini bakal disupply dengan 2 token yaitu salah satu candy dan coklat. Gue bakal ngejelasin coklat untuk berikutnya. Untuk advisornya sendiri dia di lock selama 7 bulan dan 5% untuk tiap bulannya. Dan untuk timnya sendiri 7 bulan di unlock dan 5% per bulannya. Jadi di lock dulu selama 7 bulan dan 5% untuk per bulannya berikutnya. Berarti menurut gua cukup panjang ya. Untuk growing project-nya juga di lock selama 6 bulan dan 5% untuk per bulannya. Itu cukup oke menurut gua. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri untuk yang di matrix-nya. Listing price-nya. Total supply-nya sendiri di 100 juta token. Nah, untuk auditnya dia memakai Solidity Finance. Dan ini udah pass semua. Gue mau ngejelasin tentang yang warningnya aja. Jadi untuk satu doang yang warning. Kalau biasanya untuk total supply token ini, untuk total token supply token
earning biasanya dibikin unlimited, tapi ini enggak. Jadi the owner can fee up to maximum fee the cap you upon the development. Jadi kalau misalnya tokennya tidak habis, dia bakal burning pertama. Terus tokennya sendiri dia bakal bikin bertahan. Jadi kalau misalnya emang tokennya beredar banyak, dia bakal coba burning berkala. Dan untuk kalau misalnya naik tokennya itu bakal naik terus ya. Soalnya kenapa? Karena tokennya sendiri stabil. Jadi dia ada maksimum supply-nya. Ini yang menarik buat gua. Jadi menurut gua kalau staking itu cukup oke ya. Staking atau enggak biasa main trading di salah satu game ini. Kalau kalian emang demen gamenya sendiri, menurut gua cukup oke. Soalnya cuma kayak main Candy Crush bisa kalian lakukan di mana aja. Kalau misalnya kalian lagi di bus atau di mana, lagi jalan-jalan pun kalian gua rasa bisa mainin. Nah ini untuk tim and advisornya kalian bisa lihat sendiri. Soalnya udah ada line in-nya. Soalnya nggak kayak game-game biasanya ada anonimnya. Anonim yang nggak menjelaskan siapa tim dan advisornya sendiri. Oke, untuk game overview-nya gue mau jelasin hal yang menarik adalah di bagian NFT. NFT-nya sendiri dia ada beberapa rarity yang biasanya kalau misalnya dengan rarity tertentu dia bakal dapetin hadiah yang berbeda juga ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ya bentuknya cukup lucu menurut gua. Ada di ini rarity legendary. Ini ada di uncommon, ini di common, ini ada di rare, uncommon juga, uncommon sama common. NFT-nya terbilang menurut gue cukup oke. Nah ini gue mau jelasin amount level of rarity. Jadi dia bakal kategorinya, dia bakal keluarin 40.000 common karakter, 26.000 uncommon karakter, 18.000 rare, 10.000 mythic, dan 6.000 legendary. Kalau misalnya menurut gue, kalau di totalin jadi percentage, menurut gue legendary cukup lumayan banyak ya, 6.000. Di angka 0,6 kurang lebih. Untuk mythicnya sendiri aja di 10% kalian bisa lihat. Kalau total di around 100.000 NFT karakter ya. Commonnya sendiri di angka 40%. Jadi menurut gua kalian bisa bakal kalau sering gacha mungkin dapat. Gua masih belum tahu untuk NFT-nya sendiri kita bakal beli atau gacha. Tapi biasanya harusnya kebanyakan gacha untuk rarity seperti ini. Oke, jadi menurut gua segini aja yang bakal gua kasih unjuk tentang game ini ya. Untuk kalian kepo-kepo kalian bisa cek di Telegramnya. Di Telegramnya sendiri aja udah 77.000 dan member online-nya menurut gue cukup banyak di 5.300. Dan untuk di Discord-nya dia punya 89.000 orang dan untuk yang online-nya 1.341. Jadi menurut gue kalau kalian mau nanya-nanya apa segala macem, kayaknya lebih enak di Telegram ya. Oke, sekian video dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan kasih tahu komen di bawah kira-kira game apa lagi yang menurut kalian menarik dan patut untuk dibahas. Thank you.